Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dewi Nur Halimah, guru mata pelajaran IPA dari MTS Khazinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Sistem pencernaan manusia, kompetensi inti. KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata terkait sistem pencernaan manusia. KI 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari dan disampaikan dalam sudut pandang atau teori sistem pencernaan manusia. Kompetensi dasar. KD 3.6, mendeskripsikan tentang sistem pencernaan manusia serta gangguan pada sistem pencernaan manusia. KD 4.6, melakukan penyelidikan dan mengasah keterampilan anak untuk memahami tentang pencernaan mekanis dan enzimatis pada makanan di dalam sistem pencernaan manusia. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Organ-organ dalam sistem pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terjadi dua pencernaan, yakni pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan dengan bantuan gigi, di mana gigi manusia pada anak-anak jumlahnya 20, sedangkan pada dewasa jumlahnya ada 32, yang meliputi 8 gigi seri atau incisivus, 4 gigi taring atau caninus, kemudian 8 gigi premolar, dan 12 gigi geraham. Masing-masing gigi seri digunakan untuk memotong, gigi taring digunakan untuk menyobek makanan, dan gigi geraham digunakan untuk menggiling dan mengunyah makanan. Adapun pencernaan kimiawi dilakukan dengan bantuan enzim di dalam mulut. Di dalam mulut terdapat 4 enzim. Yang pertama adalah amilase. Amilase berfungsi untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Yang kedua adalah lipase, di mana mengubah lemak untuk proses dicerna selanjutnya di dalam lambung dan usus halus. Yang ketiga adalah haptokorin. Haptokorin berfungsi untuk membantu penyerapan vitamin B12. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah lisozim, yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bibit penyakit yang masuk bersama makanan di dalam mulut. Organ yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan disebut juga dengan esofagus. Kerongkongan pada manusia panjangnya adalah 25 cm dengan diameter 2,5 cm dan pH pada kerongkongan adalah 5 sampai 6 pH-nya. Kemudian dalam kerongkongan ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menelan makanan dari mulut untuk diantarkan ke dalam lambung. Kemudian yang kedua, terjadinya gerak peristaltik atau gerak pendorong makanan menuju lambung. Organ yang ketiga adalah lambung, di mana di dalam lambung ini terdapat pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Lambung memiliki fungsi, yakni menyimpan makanan sementara di lambung, di mana di lambung selanjutnya akan dilakukan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Ada 3 enzim di lambung. Yang pertama HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman. Kemudian yang kedua ada pepsin, mengubah protein menjadi pepton, dan renin yang mengubah kaseinogen menjadi asam lemak dan glisserol. Organ selanjutnya setelah lambung adalah usus halus. Di dalam usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yakni duodenum atau usus 12 jari,
sehingga mudah diserap oleh tubuh. Kemudian di usus penyerapan atau jejunum terjadi pemecahan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan air menjadi struktur yang lebih kecil lagi sehingga dapat diserap oleh tubuh. Dan yang terakhir adalah ileum atau usus kosong. Usus kosong ini memecah garam dan vitamin B serta struktur kecil yang tidak dapat dipecah di bagian usus penyerapan. Organ selanjutnya dalam sistem pencernaan adalah usus besar dan anus. Di dalam usus besar ada 4 bagian, yakni sekum, usus buntu, kolon, dan rektum. Sekum berfungsi untuk menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap di usus halus. Yang kedua adalah usus buntu. Usus buntu ini menempel pada sekum, di mana terkadang seseorang menderita penyakit usus buntu. Hal ini karena pada usus buntu manusia mengalami peradangan, sehingga harus dilakukan pembedahan atau pemotongan usus buntu. Yang ketiga adalah kolon. Kolon ada 4 macam, yakni kolon ascendens atau yang naik, kemudian kolon transversum yang mendatar, kolon descendens yang menurun, dan yang terakhir kolon sigmoid yang berbentuk seperti huruf S. Dan yang terakhir adalah rektum. Rektum adalah bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi untuk menyerap zat-zat yang tidak dapat diserap di bagian sekum dan kolon. Sekaligus juga berfungsi untuk membentuk feses untuk dikeluarkan selanjutnya pada anus. Gangguan pada sistem pencernaan yang umum diantaranya yang pertama adalah diare. Diare ini disebabkan oleh makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia disertai dengan bakteri sehingga menyebabkan mual, nyeri di dalam lambung, dan feses yang dikeluarkan dalam bentuk encer. Yang kedua adalah konstipasi atau sembelit. Sembelit ini dicirikan dengan susah buang air besar. Biasanya disebabkan karena kurangnya mengonsumsi makanan yang mengandung serat. Adapun makanan yang mengandung serat seperti sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga adalah wasir atau ambeien. Ambeien terjadi karena adanya peradangan pembuluh darah pada usus manusia. Mah adalah penyakit yang terjadi karena asam lambung naik sehingga lambung terasa perih dan nyeri. Selanjutnya yang kelima adalah gastritis. Dari kata gastris lambung dan tis artinya peradangan. Berarti gastritis adalah radang pada lambung. Biasanya disebabkan karena telat makan, kemudian mah yang sudah akut. Demikian pemaparan saya kali ini tentang pencernaan manusia. Saya Dewi Nurhalimah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.